dan bisa dibaca sendiri. Jadi saya rasa saya nggak perlu bacain lagi, tinggal dibaca sendiri dan dipahami sendiri. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini lebih detail lagi tentang unit equivalent. Tadi cuma brief introduction, sekarang lebih mendetail lagi membicarakan tentang unit equivalent. Setiap departemen umumnya memiliki produk dalam proses pada akhir periode. Jadi kadang kayak tadi, pabrik harus tutup, jadi prosesnya belum selesai, terpaksa mungkin akan dilanjutkan besok. Jadi adonan yang tadi belum selesai baru dilanjutkan di besok ke hari berikutnya. Nah, itu kan menyisakan yang setengah jadi, istilahnya kayak gitu, setengah proses lah. Untuk bisa ke departemen berikutnya harus diselesaikan dulu, tapi karena itu belum selesai jadi nggak bisa ke departemen berikutnya. Nah, itu yang dimaksud sebagai produk dalam proses. Produk dalam proses ini tidak dapat diabaikan dalam perhitungan cost unit, karena setiap unitnya telah menikmati bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Kalau misalkan kita mau menghitung gitu, hari ini bahan baku yang yang terjadi atau cost yang terjadi di departemen 1 berapa ya besarnya, misalkan kayak gitu lah. Karena tadi bahan udah kadung dicampur, tapi dicampurnya belum 100% selesai lah, ini tuh juga harus tetap dihitung tuh. Jadi yang utuh tadi kan 3 kali pengadukan udah beres. Nah, pengadukan keempat kan belum 100%. Nah, nggak boleh pengadukan keempat ini tuh dihiraukan, harus tetap dihitung. Nah, tapi cara menghitungnya itu akan susah karena dia belum 100% selesai. Gimana cara menghitungnya? Nah, itu yang dimaksud dengan unit equivalent. Jadi unit equivalent itu berusaha untuk menyetarakan proses yang belum selesai. Lah, kalau belum selesai ini dianggap sebagai selesai, itu seberapa sih? Kayak tadi penjelasan gambar tadi. Ada dua barang setengah-setengah. Anggap aja ya udah satu barang yang jadi kayak gitu. Padahal sebenarnya dia 2 barang, masing-masing masih setengah proses kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan unit equivalent. Penjelasan atau definisi definisi detailnya tentang unit equivalent adalah unit selesai yang dapat diproduksi dalam satu periode berdasarkan sumber daya yang dicurahkan dalam periode tersebut untuk menyelesaikan produk jadi. Kalau dibaca definisinya pasti udah pusing duluan dan pasti saya yakin nggak mudeng. Tapi biar lebih gampangnya, lihat gambar yang tadi aja di halaman 6.13. Kalau masih nggak mudeng tentang unit equivalent, langsung lihat aja di gambar 6 yang ada di gambar halaman 6.13. Insya Allah langsung mudeng. Unit equivalent berkaitan dengan pertanyaan, jika terdapat sejumlah X unit produk selesai dan X unit dalam proses akhir, maka seluruh unit tersebut setara dengan berapa unit produk selesai. Kayak tadi, ada 3 adukan yang sudah selesai, yang siap ditransfer ke departemen kedua, tapi ada adukan keempat yang belum selesai. Nah, adukan yang belum selesai ini dianggap sebagai seberapa sih kalau memang selesai gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan unit equivalent. Oke, saya rasa unit equivalent bisa dibaca, difahami juga. Nanti kalau memang nggak mudeng dibaca lagi. Saya lanjutkan ke kegiatan belajar kedua, akuntansi sistem kos produksi dan laporan kos produksi. Nah, jadi laporan produksi itu dibuat oleh supervisor departemen. Setelah berhasil membuat laporan produksi, yang harus dilakukan adalah laporan kos produksi, dan itu dibuat oleh akuntan. Setelah selesai membuat laporan kos produksi, baru bisa membuat kertas kerja kos departemental. Nah, kita akan mempelajari satu persatu. Nah, yang di PPT yang saya masukkan hanya itu. Sekarang semuanya harus memperhatikan yang ada di modul gitu. Tadi itu sudah sempat dijelaskan oleh kelompok 1 masalah penjurnalan gitu kan. Jadi semuanya tolong dibuka di kegiatan belajar kedua. Nah, di kegiatan belajar kedua itu kan di awal-awal itu yang bagian awal itu menjelaskan tentang penjurnalan. Kalau masalah penjurnalan saya skip aja, bisa dibaca dan itu sangat mudah, jadi nggak perlu saya jelaskan. Yang perlu saya jelaskan adalah cara membuat laporan kos produksi. Jadi laporan kos produksi itu dibagi-bagi lagi. Ada yang laporan kos produksi satu departemen, contohnya di halaman 6.26 itu ada contohnya.
Ada juga laporan kos produksi yang untuk 2 departemen. Kalau yang untuk 2 departemen itu contohnya ada di halaman 6.29. Nah, kita bahas satu persatu dimulai dari halaman 6.26. Jadi tolong benar-benar dibuka modulnya, dipahami kalau memang ingin mudeng gitu kan. Oke, sekarang dibuka ya semuanya di halaman 6.26. Di situ ada contoh soal. Di sini ada perusahaan namanya PT Buana Suci. PT Buana Suci ini cuma punya 1 departemen. Jadi produknya itu cuma melewati 1 departemen aja, namanya departemen A. Nah, ada beberapa keterangan dari departemen A. Unit dimasukkan ke proses. Jadi di awal waktu memulai proses, unit yang dimasukkan ke proses adalah sebesar 5.100. Tetapi yang berhasil ditransfer ke produk jadi itu hanya 4.900. Lah, yang 200-nya ini tuh belum selesai. Kayak yang tadi, contoh yang tadi, dalam 1 hari itu melakukan 4 kali pengadukan. Tapi yang 3 yang berhasil ditransfer atau yang berhasil selesai, sedangkan yang terakhir ini belum selesai. Nah, sama kayak kasus ini. Yang terjadi adalah 5.100, tapi yang berhasil ditransfer ke produk jadi adalah 4.900, menyisakan 200 yang belum beres. Nah, 200 yang belum beres ini itu menghabiskan bahan baku 100% dan konversi 40%. Masih ingat kan kos konversi itu terdiri dari apa saja? Kos konversi itu terdiri dari tenaga kerja langsung dan overhead. Oke, jadi saya ulangi lagi, kos konversi itu adalah tenaga kerja langsung dan overhead. Jadi dia di sini memakan bahan baku 100% dan konversi 40%. Nah, kos yang terjadi dia telah jadi bahan baku itu 10.200.000, tenaga kerja langsung 5.478.000 dan overhead pabriknya 2.739.000. Nah, gimana cara membuat laporan kos produksi? Caranya gini. Itu ada 4 tahap. Ada langkah 1 sampai langkah 4. Nanti bisa dibaca sendiri, tapi saya langsung pindah aja ke tabel yang halaman 6.29. Jadi masing-masing semuanya nanti harus bisa buat tabel seperti yang di halaman 6.29. Ini tabel khusus ketika departemennya hanya 1. Jadi oke, saya mulai untuk menjelaskan tentang tabel ini. Tolong dipahami betul. Yang pertama, tadi kan di situ dijelaskan langkah 1 itu harus menghitung kuantitas dulu. Oke, sekarang kita menghitung tentang kuantitas. Di tabel itu di bagian atas kan kuantitas. Unit dipertanggungjawabkan. Unit dimasukkan ke proses 5.100. Jadi yang masuk ke dalam proses adalah 5.100. Kemudian unit pertanggungjawaban. Unit selesai dan ditransfer adalah 4.900. Nah, produk dalam proses akhir atau yang belum selesai adalah 200. Jadi ditulis ya, pertama yang masuk ke proses berapa jumlahnya, yaitu 5.100. Kemudian unit selesai dan ditransfer adalah 4.900. Nah, yang belum selesai 200. Jadi harus ditulis semuanya ya di situ sama persis kayak yang di tabel itu. Oke, kalau sudah selesai tentang kuantitas, masuk ke ekuivalen produksi. Jadi di sini kita berusaha untuk menyetarakan. Kalau yang tadi yang belum selesai itu kalau disetarakan itu seberapa sih kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud itu masuk ke bagian ekuivalen produksi. Ini yang mulai agak susah. Unit selesai dan ditransfer. Tadi kan yang ditransfer kan 4.900. Bahan baku ditransfernya 4.900, kos konversi juga 4.900. Kemudian produk dalam proses akhir. Kan tadi masih ada sisa 200 itu, 200 yang belum beres. Nah, tadi kan ada keterangan dari 200 yang belum beres itu dilihat di halaman 6.26. Dari 200 yang belum beres itu bahan bakunya 100%, konversinya 40%. Maka di situ 200 dikali 100% itu masuk ke bahan baku. Jadi di bawahnya 4.900 di kolom bahan baku itu kan ada 200. 200 itu hasil dari 200 kali 100%. Kemudian untuk yang konversi 200 dikali 40%. Karena keterangannya di situ 200 ini hanya memakan konversi 40%. Jadi makanya ditulis 200 kali 40%. Sehingga di bawah yang di kolom kos konversi di bawah 4.900